Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anis Fajri dari jurusan Fisika Universitas Airlangga, Indonesia. Pada hari ini saya ingin memaparkan hasil penelitian terkait pengembangan dan evaluasi sensor radioaktif untuk pemantauan lingkungan. Di mana pada saat ini sensor radioaktif merupakan salah satu teknologi yang penting guna mendeteksi radiasi pengion dan berperan dalam keselamatan nuklir serta pemantauan lingkungan. Saat ini para peneliti sedang melakukan eksplorasi sensor berbasis semikonduktor untuk efektivitas dan sensitivitas dalam berbagai kondisi yang bertujuan untuk memonitoring radioaktif. Pada pemaparan hari ini terbagi dari beberapa rangkaian. Yang pertama, mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, studi literatur, desain sensor, lingkungan pengujian, pengumpulan dan kalibrasi data, analisis perbandingan, hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Sebelum itu kita perlu mengetahui terkait apa yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kepentingan guna menunjang pemantauan radiasi dalam menjaga keselamatan publik dan lingkungan. Nah, seiring meningkatnya penggunaan teknologi nuklir, ini dapat memberikan ancaman terkait adanya radiasi dari sumber radioaktif yang bocor sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, dengan demikian, pengembangan sensor radioaktif yang efektif dan sensitif sangat dibutuhkan untuk mendeteksi adanya radiasi pengion yang bocor, serta memberikan respon cepat terhadap ancaman radiasi guna mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang aman. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengait sensor ini, dapatkah sensor berbasis semikonduktor menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan tabung Geiger-Müller tradisional? Yang kedua, seberapa baik kinerja sensor di dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, yang ketiga, aplikasi potensial apa yang ada untuk sensor radioaktif canggih dalam sistem peringatan dini radiasi. Nah, hal tersebut yang menunjang penelitian yang sudah dilakukan guna menemukan inovasi baru terkait sensor berbasis semikonduktor yang memiliki kinerja lebih tinggi daripada sensor radioaktif sebelumnya, yaitu tabung Geiger-Müller. Di sini kita masuk ke studi literatur sama mengenai sensor radioaktif itu sendiri, di mana merupakan teknologi penting untuk mendeteksi radiasi pengion dalam berbagai aplikasi. Mekanismenya yaitu si sensor akan mendeteksi radiasi berdasarkan pada penangkapan partikel pengion seperti radiasi alfa, beta, dan gamma. Nah, tabung Geiger-Müller yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan alat tertua yang masih hingga saat ini digunakan untuk melakukan deteksi radiasi, di mana mekanisme adalah partikel dimasukkan ke dalam tabung Geiger-Müller yang akan dicacah oleh mesin berdasarkan partikel yang terdeteksi. Seperti itu. Nah, studi menunjukkan bahwa tabung Geiger-Müller sangat efektif dalam mengukur radiasi beta dan gamma. Namun, efektivitasnya berkurang pada tingkat radiasi yang rendah, kurang dapat beradaptasi terhadap lingkungan, dan tidak dapat membedakan berbagai jenis radiasi. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu peneliti, yaitu Koch dan Smith pada tahun 2018. Nah, kekurangan yang dimiliki oleh tabung Geiger-Müller tersebutlah yang menjadi salah satu inovasi motivasi kita untuk melakukan pengembangan terkait sensor radioaktif. Ya, nah, majuan terbaru dalam detektor berbasis semikonduktor memperkenalkan sensor berbasis silikon yang menunjukkan sensitivitas dan resolusi yang tinggi, khususnya dalam mendeteksi radiasi gamma tingkat rendah. Namun, karena penggunaan bahan silikon pada detektor berbasis semikonduktor ini memiliki beberapa kekurangan di mana kita harus mempertimbangkan ketahanan dari si sensor ini sendiri dan juga bagaimana menanggulangi gangguan-gangguan dari latar belakang yang ada. Bahkan sudah disebutkan juga oleh peneliti yaitu Yu dan Tran pada tahun 2018 yang menyoroti bahwa menggabungkan lapisan pelindung khusus di sekitar detektor semikonduktor dapat membantu mengurangi gangguan latar belakang serta meningkatkan rasio signal to noise
sensor di area radiasi rendah. Hal tersebut yang juga membantu kami untuk melakukan penelitian ini. Kita masuk ke dalam metode penelitian di mana kita akan melakukan desain sensor. Yang pertama mengenai detektornya, kita menggunakan bahan utama yaitu silikon sebagai semikonduktornya, di mana silikon ini dipilih karena memiliki sensitivitas yang tinggi serta membutuhkan daya yang rendah dalam pengoperasian, serta ukurannya yang bisa dikatakan ringkas sehingga cocok untuk aplikasi portable seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian pelindungnya, di sini kita menggunakan lapisan pelindung yaitu timbal, dan juga kita berbicara terkait fokusnya terlebih dahulu ya. Fokus terkait penelitian ini kita akan memfokuskan pada sensitivitas tingkat radiasi rendah yang sebelumnya tidak, bukan tidak, namun belum cukup baik ya dilakukan oleh tabung Geiger-Müller seperti itu. Dengan menargetkan kalibrasi sekitar kurang lebih 0,1 mikrosievert per jam. Pengujian ini nantinya akan dilakukan dalam kondisi laboratorium terkendali. Nah, melihat kondisi laboratorium yang terkendali ini, kita juga memperhatikan kondisi yang stabil juga untuk menunjang kinerja dari si sensor. Nah, pengujian ini nantinya akan dilakukan pada area terbuka dan tertutup dengan suhu minus 10 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 20 hingga 80%. Yang ini berdasarkan kita akan melakukan simulasi sesuai dengan kondisi nyata untuk memantau kinerja sensor yang nantinya akan diaplikasikan pada kondisi nyata juga seperti itu. Lalu terkait pengumpulan dan kalibrasi data, pertama, sistem pengumpulan data ini nanti terhubung ke sensor untuk merekam radiasi secara real time dan kondisi terus-menerus untuk setiap skenario pengujian. Dan pengukuran ini dilakukan setiap 10 detik untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, dan juga sensor kelembapan dan suhu yang akan diintegrasikan untuk memantau kondisi lingkungan secara bersamaan guna tetap menstabilkan kondisi lingkungan yang akan diuji nantinya seperti itu. Dan kemudian data yang sudah diperoleh akan disesuaikan melalui model kalibrasi yang kita inginkan. Nah, setelah data terkumpul, kita akan melakukan analisis perbandingan guna menilai kinerja sensor berbasis semikonduktor yang akan dibandingkan dengan tabung Geiger-Müller sebagai acuan ya atau sebagai standar perangkat kontrol perbandingannya. Karena tabung Geiger-Müller ini masih dipakai juga hingga saat ini gitu. Sehingga kita jadikan acuan apakah si sensor semikonduktornya ini lebih baik atau lebih buruk dari Geiger-Müller dalam melakukan sensing radioaktif seperti itu. Pengujian ini nantinya akan dilakukan pada sumber radioaktif terkalibrasi yang memancarkan sinar gamma dalam pengaturan terkontrol. Dan tentunya kita akan menggunakan variabel jarak ya yang bervariasi guna melihat eh, kons- konsistensi dari alat ini dalam mendeteksi seperti itu. Sehingga kita dapat mencatat waktu respon, sensitivitas, dan stabilitas untuk analisis statistiknya. Dari penelitian yang sudah dilakukan, mendapatkan hasil dan diskusi sebagai berikut ya, di mana ambang batas yang terdeteksi oleh sensor radioaktif berbasis semikonduktor ini mencapai hingga 0,1 mikrosievert per jam, yang dimana sesuai dengan target yang ingin kita capai sebelumnya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasannya sensor radioaktif berbasis semikonduktor ini mampu pada tingkat yang lebih rendah ini mampu menghitung akurasi yang lebih tinggi, memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dari tabung Geiger-Müller standar seperti itu. Selain itu juga dari sensor ini memiliki waktu respon yang cukup cepat yaitu 0, detik. Ya, ini dapat menunjang respon manusia juga untuk cepat tanggap saat adanya terjadi kebocoran radiasi oleh radioaktif ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian terkait stabilitas sensor di lingkungan dengan suhu dan kelembaban bervariatif juga dikatakan cukup baik dengan pembacaan yang konsisten.
dalam kurang lebih 0,05 mikrosievert ya ketelitiannya, bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun tetap konsisten di kisaran 0,05 mikrosievert per jam, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa katakan sensor radioaktif berbasis semikonduktor ini cukup baik ya dalam segi stabilitas. Selain itu juga si sensor juga dapat menyesuaikan diri dengan variasi lingkungan yang kecil ya. Kita berbicara lingkup laboratorium tadi yang digunakan. Seperti itu. Nah, dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya sensor radioaktif semikonduktor berbasis silika ini menunjukkan potensi besar dalam pemantauan lingkungan terhadap radiasi karena sensitivitasnya yang tinggi dan kemampuan beradaptasi pada kondisi lingkungan. Dan juga dapat meningkatkan keselamatan publik dengan deteksi radiasi yang tepat waktu dan akurat di area-area paling kritis ya. Yang dimana kita lihat sebelumnya, sensor ini dapat mendeteksi dengan tingkat sensitivitas 0,1 mikrosievert per jam, yang dimana itu merupakan tingkat terendah ya dari radiasi yang bisa terdeteksi, yang kita ketahui bahwasanya terkadang radiasi pengion pun sulit terbaca oleh sensor karena tingkat radiasi yang cukup rendah tersebut. Nah, sehingga ini bisa dikatakan cukup baik dapat mendeteksi pada ambang batas 0,1 mikrosievert tersebut dan juga memiliki respon yang cukup cepat sekitar 0, detik ya dalam melakukan pemantauan seperti itu sehingga dapat memudahkan petugas kesehatan untuk cepat tanggap darurat saat menerima umpan balik langsung mengenai paparan radiasi sehingga dapat meminimalisir resiko bencana ataupun kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, itulah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.